Baik, teman-teman sekalian, tahapan pemenuhan persyaratan dukungan untuk calon perseorangan ini sudah berlangsung dari bulan Mei ya, di tepatnya tanggal 5 Mei saat kami mengumumkan penerimaan untuk pemenuhan persyaratan dukungan. Kemudian tahapan ini dimulai dengan tahapan penyerahan persyaratan dukungan. Jadi ini kami mau tampilkan timeline proses yang sudah kami lakukan dari awal hingga akhir ya. Jadi ini tidak ujuk-ujuk selesai di ujung terus tiba-tiba jadi keriuhan, tapi memang prosesnya sudah cukup panjang perjalanannya. Jadi tanggal 13 Mei paslon menyerahkan data sejumlah 749.268 dukungan, yang mana sebagian besarnya masih dalam bentuk fisik dan soft file. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dari KPU, diberikan kesempatan 3 kali 24 jam untuk mengunggah keseluruhan data ke dalam aplikasi Silon. Sehingga kami terima 749.298 data pada tanggal 16 Mei. Lanjut, kemudian di tanggal berikutnya kami lakukan namanya verifikasi administrasi yang melibatkan lebih kurang 204 orang sampai dengan tanggal 2 Juni, dari tanggal 16 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni, di mana boleh ditampilkan Pak videonya. Tahapan verifikasi yang kami lakukan melibatkan banyak sekali personil dengan diawasi secara melekat oleh Bawaslu. Selama setiap tahapan pengawasan kami selalu didampingi dan diawasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nah, hasil saat itu yang memenuhi syarat hanya 2041 ya. Yang belum memenuhi syarat 505.924 dukungan, yang tidak memenuhi syarat 332.675 dukungan. Nah, ini data awal yang diserahkan kepada, yang dilakukan verifikasi awal kepada kami. Lanjut Mbak. Kemudian ada kesempatan untuk bakal pasangan calon melakukan perbaikan. Pada tanggal 8 Juni 2024 paslon menyerahkan data lagi 1.229.777 dukungan. Kemudian kami lakukan verifikasi administrasi kembali dari tanggal 9 sampai dengan 18 Juni 2024 dengan mengerahkan personil sebanyak 240 orang. Dengan hasilnya data yang memenuhi syarat 445.428 ditambah dengan yang MS di data awal menjadi 447.469 dukungan. Yang tidak memenuhi syarat atau TMS 782.308. Lanjut. Sehingga dalam rapat pleno hasil verifikasi administrasi perbaikan, bakal pasangan calon dinyatakan oleh KPU DKI Jakarta TMS atau tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon perseorangan pada tanggal 18 Juni di tahapan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua. Sebagai pasangan calon peserta pemilu, yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan sengketa, yaitu sengketa proses. Lanjut Mbak, sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Kemudian sengketa proses itu terjadi kesepakatan mediasi di mana pasangan calon menyampaikan data belum memenuhi syarat yang tidak berhasil diperbaiki di aplikasi Silon. Maka kami berikan kesempatan 1 kali 24 jam dan hanya pada data BMS atau tidak mengunggah data baru. Kemudian yang bersangkutan berhasil mengunggah 505.924 dukungan dalam waktu 1 kali 24 jam, dan kami lakukan ada kurang lebih 505.000 data yang dilakukan perbaikan
dan dilakukan verifikasi administrasi kembali oleh pasca putusan Bawaslu. Lanjut, Mbak. Dengan total data yang MS sebelumnya ditambah hasil verifikasi yang di data hasil tindak lanjut putusan Bawaslu menjadi 721.221 data yang memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat 508.556. Terhadap data tersebut kemudian bakal pasangan calon bisa berlanjut ke tahapan verifikasi faktual ke-1. Verifikasi faktual ke-1 dilaksanakan tanggal 11 sampai 21 Juli oleh PPS dibantu oleh PPK dan tenaga verifikator tambahan. Salah satunya kami melibatkan teman-teman Pantarli yang sudah 100% coklit. Jadi dilakukan dengan metode sensus dengan menemui pendukung secara langsung di tempat tinggal atau tempat lain yang disepakati. Dalam hal tidak bisa ditemui, maka dilakukan dengan pengumpulan di kantor kelurahan atau di PPS ataupun dengan menggunakan teknologi informasi. Hasilnya di verifikasi faktual pertama yang memenuhi syarat 183.001 dukungan, yang tidak memenuhi syarat 538.178 dukungan. Kemudian dilakukan penyerahan dukungan kembali tanggal 27 Juli 2024. Bapak Slon menyerahkan data kembali 933.040 dukungan setelah ada perpanjangan waktu dari Bawaslu untuk memasukkan ke dalam silon sampai dengan pukul 12.00. Kemudian kami lakukan verifikasi administrasi perbaikan kedua dari 28 Juli sampai dengan 1 Agustus. Ini dokumentasi pelaksanaan verifikasi administrasi yang kami lakukan, melibatkan hampir 200 verifikator. 28 Juli sampai dengan 1 Agustus kami lakukan bertempat di Jakarta. Kemudian kami hasilnya dari hasil Vermin kedua yang memenuhi syarat 826.766 dukungan, yang tidak memenuhi syarat 106.274 dukungan, dari total dukungan 933.040 dukungan. Lanjut, kemudian dilakukan verifikasi faktual kedua. Boleh diklik, Pak. Nah, ini dokumentasi pelaksanaan di lapangan dan teman-teman PPK PPS juga mendokumentasikan pelaksanaan verifikasi faktual melalui media sosialnya masing-masing. Jadi pelaksananya dari tanggal 3 sampai 12 Agustus. Kalau teman-teman lihat, hampir 50 dari 826.000 yang memenuhi syarat hanya 494.467 dukungan, sedangkan sisanya tidak memenuhi syarat, yaitu sejumlah 332.299 dukungan. Jadi itu proses yang berjalan dan sampai pada tahap terakhir kemarin kita rekapitulasi akhir. Next, Mbak. Kita rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual ke-1 dan kedua. Total yang memenuhi syarat 677.468 dukungan. Jadi ini adalah total data yang diserahkan dan dilakukan proses rekapitulasi yang diberikan kepada kami, dan tentu ini menjadi menunjukkan bahwa proses ini dilakukan dari bulan Mei, verifikasi penyerahan dukungan, verifikasi administrasi, sampai terakhir verifikasi faktual kedua.
Ya. Saya kira itu dari sisi tahapan, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi dilanjutkan Bu Astrid. Terima kasih. Terima kasih, Pak Aldi.